Halo Mamang Bakuja dimanapun berada, kembali lagi dengan si aku di channel Tukang Usaha, channel yang membahas alur film mulai dari ujung barat sampai pulau tak terjamah Loftel. Ha 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 ha. Bagaimana kabar kalian? Masih ngecengin janda di kontrakan sebelah? Sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, bagi kalian yang belum subrek, jangan lupa untuk tekan tombol subreknya dan nyalakan loncengnya, lalu like videonya, dan yang lebih penting tonton video ini sampai habis supaya kalian paham dengan filmnya. Tanpa banyak cincong, langsung saja siapkan kopinya, nyalakan udutnya, dan ini dia, keep reading. No, it isn't. Right. Setelah beberapa kesialan yang menimpa Liv pun mulai berpikir keras untuk mencari cara supaya dia bisa keluar dari hutan itu. There's a sat phone. There's a radio. Find them. Hingga akhirnya ia pun teringat sebuah radio yang ada di dalam pesawat yang ia tumpangi sebelumnya. Lalu ia pun nekat dan berniat untuk kembali ke dalam pesawat itu, yang dimana pesawat itu berada di dasar danau. Namun karena dinginnya air danau itu membuat Liv membatalkan niatnya. Lantas ia pun mencari cara lain dengan mencoba membuat sebuah rakit untuk ia taiki dan lalu menyelam ke dasar danau itu. Namun karena hanya makan snack coklat, ia pun kesusahan untuk mengangkat rakit yang ia buat dan ia pun kembali murang-maring. I'm just saying it was her first time handling Discovery. But it wasn't No. to the other side, and that's on him. Singkat waktu, malam harinya sambil kabulusan ia pun mulai mengingat masa-masa indahnya bersama Dani pacarnya. Di dalam ingatannya itu terlihat bahwa Liv ini adalah seorang yang perfeksionis dan sangat profesional dalam pekerjaannya. Hal ini terbukti di saat perbincangannya bersama Dani yang sedang membahas sebuah pekerjaan. Ia tidak mau mengalah dan tetap kekeh ingin membereskan pekerjaannya sendiri. Wait, I'll make some coffee. No, don't. Keesokan harinya, pagi hari, Liv terlihat sedang melamun sambil menguatkan tekad dan niatnya untuk mengambil radio yang ada di dalam pesawat itu. Setelah ngahulang tarik, ia pun kembali mencoba untuk berenang dan mengambil radio yang ada di dalam pesawat. Menggunakan sebongkah kayu, Liv pun berenang hingga ke tengah danau. Sambil berenang, ia juga mengingat masa-masa terakhir bersama ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Singkat cerita, Liv pun sampai di tengah danau. Di tengah dinginnya danau itu, ia pun membulatkan tekadnya kembali untuk menyelam dan mengambil radio di dalam pesawat. Namun ketika ia sampai di dalam pesawat dan hendak mengambil radio itu, ternyata radionya susah untuk dilepaskan. Tidak ingin dia mati kehabisan napas, ia pun membawa tas yang ada di sana dan kembali ke permukaan untuk menyimpan dan mengambil napas terlebih dahulu. Setelah itu, ia pun kembali ke dalam pesawat dan mencoba kembali membawa radio itu. Dirasa tidak memungkinkan untuk dibawa, ia pun memutuskan untuk kembali ke permukaan. Namun ketika ia akan kembali, kakinya tersangkut. Sontak ketika itu juga ia mengingat kejadian yang lalu yang hampir merenggut nyawanya. Namun ketika ia hendak kembali ke tepi danau, ia terkejut karena ada seekor beruang madu yang sedang mencari makan. Sungguh sialnya nasib si Liv ini. Sisa snack yang ia miliki malah dimakan oleh beruang itu. Dan si ontohannya lagi, setelah beruang itu makan snack milik Liv, beruang itu modal di sana. Singkat cerita, ia pun berhasil berenang ke tepi danau dan mengambil sebuah tas yang ada di dalam pesawat itu.
Namun ketika ia membuka salah satu tas milik Sam dan George yang mati di awal episode, ia terkejut bahwa di dalam tas milik mereka terdapat uang berjuta-juta dolar dan pil pengoyak kepala, dan di sini kita ketahui bahwa Sam dan George adalah seorang pengedar narkoboy. Bye, Sam. Setelah ia memeriksa satu persatu isi di dalam tas itu, ia pun menguburkan jasad si Sam yang sudah mulai mengeluarkan bau busuk sehingga memancing binatang buas karena bau tersebut. Setelah selesai menguburkan jasad si Sam, ia pun ngahulang kembali sambil menatap ke arah uang yang ada di dalam tas itu. Dirasa uang jutaan dolar itu tidak akan bisa dibelikan udut dan kopi, ia pun memutuskan untuk membakar uang itu agar ia bisa menghangatkan diri. Betapa girangnya segirang-girangnya Liv pada saat itu yang berhasil menyalakan api menggunakan uang dolar itu. Singkat waktu, malam harinya, ia terlihat berdiam diri di depan api berbahan bakar uang dolar. Sambil menghangatkan diri, ia pun mulai berhalusinasi tentang si Sam yang mengatakan bahwa dengan menyalakan api saja tidak akan membuat perutnya kenyang dan bisa bertahan hidup di sana. Ditambah dengan sifatnya yang perfeksionis membuat ia dijauhi bahkan terkesan dibenci oleh orang sekitarnya. Dan lambat laun pun ia akan meninggoy juga sama seperti si Sam dan si Josh di awal episode. You're just as dead as I am. Dan film Keep Breathing episode 2 pun berakhir.